Di Metro Siang kali ini, pemirsa kami mendalami seputar penculikan anak. Kasus penculikan Bilqis ini menambah panjang daftar kasus penculikan di Indonesia. Nah, yang lebih mengejutkan, kasus ini membuka tabir sindikat penjualan anak di sosial media. Polisi hingga kini masih mendalami sindikatnya. Kami hadirkan informasinya dalam segmen telusur kasus tipu daya penculik anak oleh Reda Pulpi. Pemirsa, penculikan anak di Indonesia akhir-akhir ini kian marak. Bahkan baru-baru ini masyarakat Indonesia tengah digemparkan dengan kasus penculikan Bilqis di Makassar. Ada sejumlah fakta pemirsa. Bilqis bukan hanya 1 kali dijual, namun 3 kali. Pertama kali NH datang dan menjemput Bilqis di Makassar, kemudian menjual kepada MA dan AS di Jambi seharga 15 juta rupiah. Setelah itu MA dan AS menjual Bilqis kepada salah satu warga di salah satu suku di Jambi seharga 80 juta rupiah. Sebelum akhirnya pihak kepolisian berhasil memulangkan Bilqis ke Makassar. Dari peristiwa ini akhirnya ditemukan modus baru, yakni adopsi ilegal lewat sosial media. Bahkan tak hanya itu, pihak kepolisian juga berhasil membongkar praktik penjualan anak. Ini ternyata sudah ada di beberapa provinsi di Indonesia, mulai dari Bali, Jawa Tengah, Jambi, hingga Kepulauan Riau. Sementara kalau kita lihat data dari Pusiknas Polri, dari Januari hingga 12 November 2025, ternyata ada 50 orang yang menjadi korban penculikan, usianya di bawah 20 tahun. Sementara Polda yang paling banyak menangani kasus penculikan ini ada di Polda Metro Jaya. Lalu bagaimana pemirsa kita sebagai orang tua melindungi anak agar tak menjadi korban penculikan? Ikuti penelusuran kami. Kasus penculikan Bilqis menambah panjang daftar kasus penculikan di Indonesia. Yang lebih mengejutkan, kasus ini membuka tabir sindikat penjualan anak di sosial media. Polisi hingga kini masih mendalami sindikat ini. Kemudian kami masih berupaya menganalisa lebih lanjut apakah ada mastermind di atasnya yang nanti mengendalikan semua ini. Namun sampai dengan pemeriksaan hari ini mereka masih bertanggung jawab secara pribadi. Kemudian dari hal ini kami juga masih terus berkoordinasi dengan Direktorat TPPO PPA Baris Krim Polri yang mungkin dalam waktu dekat akan melaksanakan asistensi, kemudian mengecek apakah yang menjadi keterangan-keterangan pelaku ini bisa ditelusuri lebih lanjut. Apakah ini ada jaringan atau pelaku lain, ini sedang kita pelajari. Tentu saja kita bisa menganalisa dengan cara mereka berkomunikasi, kemudian transaksi keuangan dan lain sebagainya saat ini sedang dalam proses. Lalu bagaimana kondisi Bilqis saat ini? Perjalanan hidup Bilqis Ramadan ini memang menjadi perhatian publik setelah kisah penculikannya terungkap dan berakhir dengan penyelamatan dramatis di Provinsi Jambi. Kini balita asal Makassar ini, Vera dan juga pemirsa, mulai perlahan sudah berkumpul dengan keluarga dan saat ini saya berada di kediaman dari adik Bilqis dan sudah bersama saya ayah dari Bilqis. Pak, boleh diceritakan sedikit momen Bilqis tercinta ditemukan? Apakah pada saat ditemukan langsung dikabarkan sama Pak polisi seperti itu? Betul, benar Mbak. Ya, dikabari. itu dikabarinya siang, malam? Malam. Ya, malamnya hari Sabtu pukul 9.10, terus dia bilang standby. Kamu ini mau lihat kamu, kan kita kirim foto gitu. Berarti Bapak sudah tahu bahwa pihak dari Polrestabes sudah berangkat ke Provinsi Jambi begitu? Ya, betul. Hari Jumat. Hari Jumat itu? Ya, betul. Cuman kita enggak mau. Berarti Bapak udah punya harapan di situ karena saya berdoa sudah berangkat ke Sumatera seperti itu. Kemudian jam berapa tadi Bapak dihubungi sama pihak dari Jatandras? Jam 9, jam 10. Bilang
ini dia video call dulu pertama awal sama mamanya. Terus Video dia call soal apa, Pak? ini Udah anak dikasih tahu bahwa ketemu, Bilkis sudah ditemuin? betul. Oke. Terus dia bilang, papa, jadi ini pihak kepolisian panggil saya, kan saya di luar karena parkir dulu saya punya mobil. Habis itu dia bilang, papa, saya menangis nih Bu, saya bilang, Pak Bilkis ikut nih sama Om, nah nanti papa jemput nanti di Makassar. Oke, jadi pada saat pertama kali Pak Polisi video call itu langsung Ditatap. video call Ya, sama Bilkis seperti sempat itu. menangis dia kayak gini. Oke, baik. Pak, setelah sampai di Makassar kan disambut Betul. begitu sukacita, Alhamdulillah. begitu haru Iya, gitu di Polrestabes iya. Makassar dan Iya. videonya juga. Setelah Bilkis kembali ke pangkuan Pak Dimas, Iya. bagaimana kondisinya Pak? Masih trauma kalau Awal. trauma 1 hari, maksudnya 6 jam Bu ya. Ya. Maksudnya 6 jam kayak masih ada takutnya sama orang gitu. Tapi Bilkis nggak lupa sama Bapak? Enggak, pertama awal ketemu sama fisiologi, Bilkis ini Psikolog. siapa? Mhm. Bapak Imas. Nah, dia bilang begitu. Jadi saya sambut nih. Ya. Oke. Dia bilang ini apa? Bapak. Nah, ini mama. Oke. Terus saya bilang perlu saya punya anak. Saya tidak bisa main karena mau menangis. Oke, baik Bapak. Bapak ada sempat memeriksa kondisi fisik Bilkis Sempat. nggak sih? Iya, saya bilang Nak Bilkis sama ibu dokter ini periksa mulai dari ujung kepala sampai kaki, ada sakit tidak? Tidak ada apa-apa, tidak ada. Dia bicik saya tuh. Terus saya bilang, itu saja dia bilang, belikan saya es ya Papa. Bilkisnya mau es krim Iya, waktu itu. betul. Oke, baik Gitu. baik. Ya, Pak, di sini saya membaca berita dari media Indonesia. Ya. Katanya Bilkis ada sempat bercerita pada saat dia berada di Benar. suku anak dalam. Katanya Ya. dia menyebut ada bayi-bayi Ya, seumurannya betul. di sana. Ya, Boleh benar. detail nggak Pak diceritain dari cerita Bilkis? Cuman ini agak-agak 5 detik, namanya respon anak-anak ya Iya, Bu. dia sempat cerita sekilas gitu, suasana di sana. Dia bilang suasananya Papa ada dedek bayi, ada anjing, Oke. hutan, itu sih. Intinya saya nggak mau bahas ini Bu karena dia sudah 5 detik Itu reaksinya. Bapak nanya atau Bilkis inisiatif? Saya nanya. Oh, sering. Bapak nanya Ya, ke Bilkis? dua hari sebelum anunya. Seperti apa Bapak tanya ke Bilkis? Bye-bye. Saya elus-elus. Dia sana lihat dedek bayi, lihat anjing gitu. Kasus Bilkis pemirsa ini hanya menambah panjang rentetan kasus penculikan yang terjadi di Indonesia. Sebelum kasus Bilkis ada sejumlah kasus lainnya. Kita lihat contohnya di Medan. Seorang siswa SD yang berusia 8 tahun ini diculik oleh kerabat jauhnya sendiri. Kemudian baru-baru ini di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, seorang remaja putri ini diculik oleh orang tak dikenal, kemudian disekap dan diruda paksa selama 3 hari sebelum akhirnya bisa kembali pulang ke keluarganya. Kemudian di Kedoya, Jakarta Barat, seorang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa ini melakukan percobaan penculikan anak yang beruntungnya berhasil digagalkan oleh warga sekitar. Kemudian di Jakarta Utara, 2 orang anak ini ditemukan di ruas tol Wiyoto Wiono Papanggo, Jakarta Utara. Ini usai diajak oleh orang tak dikenal naik motor kemudian ditinggalkan begitu saja di ruas tol. Dan sepanjang 2025 pemirsa ini terjadi peningkatan kompleksitas modus dan pelaku penculikan. Mulai dari orang dekat, pekerja rumah tangga, hingga orang tak dikenal dan juga jaringan perdagangan anak yang memanfaatkan media sosial. Kemudian ada sejumlah tips untuk mencegah anak hilang atau diculik. Ini perlu menjadi catatan penting bagi Anda para orang tua. Yang pertama adalah ajarkan anak Anda nama lengkap, alamat dan juga nomor telepon orang tua. Kemudian hindari tinggalkan anak di ruang terbuka sendirian meskipun hanya dalam waktu yang sebentar. Jangan lupa untuk tetap awasi penggunaan sosial media terhadap anak dan juga batasi anak dalam berinteraksi dengan orang asing. Dan jangan lupa untuk segera lapor ke pihak kepolisian apabila anak ini hilang tanpa kabar selama 2 jam. Assalamualaikum. Maraknya penculikan anak, mantan Kapolri Dae Bakhtiar menyebut perlu adanya sinergitas antara kepolisian dan masyarakat. Ia menyebut masyarakat perlu melaporkan kronologi dan ciri-ciri anak yang hilang. Ada di sekitarnya, paling tidak melihat, ya, mendengar, menerima informasi dari lingkungan misalnya. Ada seorang keluarga yang punya anak kemudian hilang. Paling tidak,
Ya, kalau dia sebagai anggota LCKI terpanggil dia, apa yang bisa kita perbuat untuk lingkungan kita? Tadi saya melihat anak itu dibawa orang lain, saya pikir saudaranya. Nah, itu pun satu informasi kecil bisa disampaikan dengan apa? Ya, memberikan informasi kepada polisi. Ini loh nak bahayanya, begini loh nak. Psikolog anak Intan Erlita menyebut orang tua jangan panik meski kasus penculikan anak kian marak. Komunikasi menjadi kunci. Meski orang tua perlu tahu perbedaan kebutuhan komunikasi anak berdasarkan usia. Walaupun anak ini balita, anak balita tuh sebenarnya bisa diajak ngobrol gitu. Bukan berarti dia masih kecil terus dia nggak paham. Dia bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Cuman memang ada tipsnya ketika ngobrol sama anak-anak balita itu adalah bicara dengan bahasa yang sederhana. Jadi kita nggak perlu pakai bahasa yang rumit-rumit, cukup bahasa yang sangat sederhana yang mereka bisa pahami. Yang kedua adalah bukan untuk menakut-nakuti, ya. Ini kadang-kadang orang tua suka, oh siap makanya jangan suka main nanti kamu diculik gitu ya. Pengancaman itu justru membuat anak menjadi takut sama semuanya. Padahal belum tentu orang-orang di sekitar itu jahat gitu ya. Tapi karena kita salah ngasih tahu, akhirnya membuat anak merasa lingkungan itu menjadi ancaman buat dia. Yang ketiga adalah selain pakai bahasa sederhana, lalu bagaimana kita menjelaskannya. Yang ketiga adalah tentunya ada contoh-contoh dari orang tua nih. Misalnya yang dikatakan maksudnya yang bisa dikatakan sentuhan yang boleh tuh yang kayak gimana sih, ajakan yang boleh bagaimana sih, sebatas mana sih boleh menerima hadiah gitu kan. Anak-anak yang mendapatkan perhatian full dari orang tua, karakternya tuh jelas. Dia confidence ya, kemudian dia ceria, dia juga humble dan hangat. Ini yang kayak gini nih biasanya pelaku nggak berani mendekati. Kenapa? Karena biasanya dia berani nih anak-anak kayak gini gitu ya. Yang pertama Mbak, ini momen nih, ini kan penculikan lagi tinggi ya. Nah orang tua jadikan ini untuk bahan diskusi dengan anak. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk berdiskusi bahwa nak kejahatan itu random. Kejahatan itu penculikan bukan hanya anak-anak, orang dewasa dan bahkan remaja pun bisa diculik. Maka yang harus kita lakukan adalah kamu jangan langsung percaya dengan kalau ketemu orang lain yang tiba-tiba baik. Kemudian melaporkan 925 menemukan 2 anak kecil nih lagi. Penculikan anak yang kian marak menjadi alarm bagi orang tua untuk tak luput memperhatikan anak mereka. Tapi tak hanya sebatas itu, anak juga perlu dibekali pengetahuan agar tak mudah percaya kepada orang asing, apalagi tergiur iming-iming. Penculikan anak pemirsa menjadi salah satu kasus yang memprihatinkan di Indonesia karena angkanya ternyata cukup besar dan kerap terjadi hingga akhir tahun 2025 ini. Tentunya menjadi perhatian bersama baik dari orang tua dan juga pihak kepolisian bagaimana agar kasus penculikan anak terutama yang terorganisir ini dapat segera dibongkar dan diberantas habis. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.